Oke, video ini spesial buat kalian yang mungkin aja baru ketemu sama video gua yang ngebahas soal mouse-mouse gaming terbaik di harga 300 ribuan, which is Vortex Series Ignix, dan ketika kalian mau beli, ternyata barangnya udah goib. Ya sebenarnya nggak goib-goib banget sih, karena gua lihat masih ada di beberapa reseller ya stoknya, tapi seperti biasa harganya udah digoreng. Nah, di sini gua lagi megang mouse Vortex Series Ignix. Tapi kok warnanya merah? Yap, jadi ini adalah versi refresh dari Vortex Series Ignix, atau secara resmi namanya Ignix V2 ya. Dan layaknya waktu Vortex Series ngeluarin seri Mono V2, Ignix V2 ini jatuhnya kayak semacam restock plus refreshment gitu. Jadi di sini semua seri Ignix dari mulai F1, F3, F5, F7, dan R1 itu semua ada varian V2-nya. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini, salah satu refreshment-nya itu ngasih varian warna merah, dan memang untuk warna merahnya ini tuh persis ya sama warna merahnya Vortex Series Inno X3 yang dulu. Oke, mungkin nggak semua dari kalian yang nonton video ini tuh udah kenal ya atau familiar sama mouse gaming seri Ignix dari Vortex Series ini. Jadi gue mau coba jelasin dulu soal line up mouse gaming ini. Vortex Series Ignix ini line up mouse gaming wireless yang udah ada dari tahun 2025 kemarin, dimulai dari seri F1 dan seiring waktu nambah terus sampai jadi ada 5 varian shape berbeda. Ada F1 yang secara shape dan dimensi itu basically jadi clone-nya Razer Viper versi lebih kecil dikit. Ada F3 yang bisa dibilang clone-nya Logitech G Pro Superlight 2C. Ada F5 yang shape-nya rada beda dari yang lain karena dia lebih ke hump shape gitu ya. Jadi mirip mouse-mouse hump shape lain kayak Pulsar, Lamzu, sama Ninjutsu. Terus ada F7 yang secara terang-terangan jadi clone yang hampir one-to-one shape-nya sama G Pro Superlight. Dan yang paling baru, which is R1, yang sekali lagi clone yang hampir one-to-one shape-nya sama Razer Death Adder. Jadi ibaratnya Vortex Series Ignix tuh hadir buat kalian yang misalnya mau beli either Logitech G Pro Superlight atau Razer Death Adder, terus pas kalian lihat harganya tuh kalian kaget. Ya nggak cuma kaliannya doang sih yang kaget, pasti dompet kalian juga kaget. Disinilah peran Ignix yang basically jadi alternatif yang jauh lebih budget friendly. Nah, sekarang untuk yang di Ignix V2 ini upgrade-nya apa aja sih? Sebenarnya jujur nggak banyak sih yang di-upgrade. Selain sekarang ada varian warna merah, sensornya juga di Ignix V2 ini udah pakai PAW3315 yang bisa dibilang versi upgrade dari PAW3311. Secara di atas kertas, speknya mostly masih sama kayak PAW3311 versi upgrade yang ada di Ignix V1, cuma beda di max DPI-nya aja, tapi emang tetap bisa dibilang upgrade sih dari PAW3311 base yang biasa ada di mouse gaming PAW3311 brand lain. Jadi kalau misalnya sekarang itu kalian lagi pakai mouse gaming PAW3311 dari brand lain ya selain Vortex Series Ignix dan mau beli si Ignix V2 ini terus nanya apakah ini upgrade atau enggak, gue bisa bilang ini cukup upgrade sih. Gue udah tes juga buat main game shooter kompetitif dan feel-nya emang mirip kayak Ignix V1. Cuman emang sayangnya secara LOD di sensor PAW3315 ini masih belum 1 mm ya. Jadi lumayan kerasa tuh kalau lagi readjusting. Mungkin satu upgrade lain di PAW3315 ini kalau menurut klaimnya Vortex Series itu secara baterai itu bakalan lebih awet dibanding PAW3311. Tapi karena pas gue bikin video ini tuh gue baru megang mouse-mouse ini kurang dari seminggu, gue jadi nggak bisa confirm sih. Dan selain itu mungkin nggak ada upgrade signifikan yang bisa gue sebut dari Ignix V2 ini karena emang dia upgrade-nya tuh tipis-tipis aja kayak upgrade dari Vortex Series Mono V1 ke Mono V2 yang di keyboardnya kan bedanya juga nggak terlalu jauh gitu. Ya to be fair secara harga juga nggak beda jauh dari Ignix V1 ke Ignix V2 ini. Jadi gue bisa bilang oke-oke aja mengingat fitur-fitur dan spek bagus yang bikin si Ignix V1 itu worth it banget buat dibeli masih dikit di Ignix V2 ini. Kayak misalnya, koneksinya udah triple mode, polling rate up to 1000 Hz, bobot semua seri mouse-nya juga udah enteng-enteng banget, switch-nya pakai Huano TBS-PD yang lifetime-nya up to 80 juta klik, MCU-nya pakai BK3633, ada software-nya juga yang bisa di-download atau diakses via web driver juga, dan build quality-nya udah beda kelas sih sama mouse 300 ribuan lain. Siapa tuh di telan?
Weh, kasih gua lompat apa sih? The moon haunts you! Oh, lama. Bener-bener. Oke, jadi untuk Vortex Series Ignix V2 ini bakal rilis di harga 369.000 dan itu mencakup semua varian mouse dan varian warnanya. Paket pembeliannya masih lengkap banget kayak di Ignix V1. Selain dapat unit mouse-nya, kalian bakal dapat dongle wireless, dapat kabel Type-C, dapat extra fit, dapat grip tape, dan bahkan di V2 ini sekarang kalian dapat USB extender juga. Jadi bisa tuh kalian pakai buat bikin dongle-nya lebih dekat ke mouse, semisal PC kalian ada di bawah meja gitu. Overall sebenarnya nggak banyak yang bisa gue bilang ya soal Vortex Series Ignix V2 ini. Kalian juga mungkin udah tahu kalau gue itu udah bikin banyak banget video soal Vortex Series Ignix. Udah sempat gue bikin video yang ngebahas secara in-depth kira-kira versi yang mana yang cocok buat kalian juga. Jadi mungkin kalian bisa nonton video itu dulu sebelum beli mouse-nya. Jadi sekarang balik lagi deh, karena udah restock dan refresh, kalau kalian punya budget 300 ribuan dan lagi nyari mouse gaming wireless, ambil Ignix V2 aja. Sebenarnya ada Moxanic Lumi series juga sih buat yang nyari charging dock, tapi jatuhnya masih satu payung kok sama Vortex series. Oh iya, kayaknya Ignix ada sedikit rebranding ya, karena gue lihat logo yang ada di V2 ini sama kayak logo di mousepad baru mereka. Keren sih, jadi lebih kelihatan ciri khasnya gitu. Oke, paling segitu dulu aja untuk review singkat gue terhadap Vortex Series Ignix V2 ini. Seperti biasa, link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah, dan pastinya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.